kasus pembunuhan sadis pastinya sangat dibenci dan sering kali menghebohkan publik. Biasanya, sang pembunuh akan dibenci oleh masyarakat dan dituntut dengan hukuman yang berat atas perbuatannya. Akan tetapi, apa jadinya jika pembunuhan sadis itu dilakukan oleh anak yang berusia 10 tahun? James Bulger yang saat itu masih berusia 2 tahun dibunuh dengan sadis oleh dua bocah, John Venables dan Robert Thompson. Awalnya bolos sekolah, kemudian mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sebuah mall di Bootle, Inggris. Pagi hari pada 12 Februari 1993, kedua bocah berusia 10 tahun itu mencuri benda-benda dari toko satu ke toko yang lainnya. Kedua bocah dengan muka polos itu kemudian memutuskan untuk menculik seorang anak. Hingga kini tidak diketahui secara pasti apa alasan mereka melakukan tindakan tersebut. Mereka kemudian menghampiri James Bulger yang saat itu sedang berkunjung ke mall bersama orang tuanya. Kemudian mereka membawa James sehingga ia terpisah dari ibunya. Ketika bocah itu meninggalkan mall sekitar pukul 15:42 waktu setempat. Dalam waktu yang bersamaan, ibu James, Dennis, menyadari anaknya telah hilang. Kemudian ia memberitahu pihak mall untuk memberikan sebuah pengumuman. Akan tetapi hasilnya nihil dan James dilaporkan hilang ke pihak kepolisian setempat. Usai keluar dari mall, James mulai menangis dan mencari ibunya. Akan tetapi kedua bocah penculik itu tak menghiraukannya. Mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju sebuah area di dekat kanal. Sesampainya di tempat itu, James dijatuhkan ke tanah dengan posisi kepala di bawah kemudian ditinggalkan. James yang kesakitan pun menangis sangat kencang. Pada saat itu, ada seorang wanita yang mengetahui kejadian tersebut. Akan tetapi, ia tak melakukan apa-apa. John dan Robert kemudian memanggil balita itu dan si balita juga mau mendekat ke mereka berdua. Mereka berdua kemudian menutupi dahi James yang terluka dengan tudung yang dikenakannya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka melewati jalanan Liverpool yang padat dengan orang berlalu lalang. Beberapa orang bahkan mengaku melihat mereka. Ada yang mengaku melihat James tertawa hingga ditendang oleh salah satu bocah penculik itu. Namun, tetap saja tak ada satupun yang melakukan tindakan. Bahkan, seorang wanita yang melihat kedua bocah itu menyiksa si balita malah menghindarinya. Meskipun demikian, pada akhirnya ada seseorang yang melihat James terluka mendekat ke mereka. Wanita itu kemudian bertanya ada apa sehingga James bisa mengalami luka-luka seperti itu. Akan tetapi dua bocah penculik itu hanya berkata, "Kami baru saja menemukannya di kaki bukit." Mendengar jawaban kedua bocah itu, ia lalu menyarankan mereka untuk membawanya ke kantor polisi terdekat. Namun, ia tak mengantarkan mereka karena seorang wanita lainnya melihat James tertawa. Jadi, kedua wanita itu berpikir bahwa mereka akan baik-baik saja. Tak lama setelah itu, James nyaris saja diselamatkan seorang ibu. Banyak saksi mata yang mengaku melihat mereka bertiga menelusuri jalan. Akan tetapi, sama sekali tidak ada yang menaruh kecurigaan karena mereka terlihat seperti dua orang kakak yang sedang membawa adik kecilnya berjalan-jalan. Sampai pada akhirnya mereka membawa James ke sebuah tempat di dekat rel kereta api. Disinilah aksi pembunuhan sadis itu terjadi. John dan Robert mendorong James sehingga ia terjatuh. Kemudian mereka menyipratkan cat ke mata James yang membuatnya menjadi tidak bisa melihat dengan jelas.
Mereka lalu menendangi dan memukulnya dengan batu dan menyumpal mulutnya dengan batu baterai. Entah apa yang merasuki pikiran dua anak berusia 10 tahun itu sampai akhirnya mereka tega menghantam kepala James dengan sebuah besi besar seberat 10 kg hingga kepala balita itu retak dan mengalami luka yang sangat parah. James pun langsung tewas seketika. Setelah melakukan aksi keji itu, mereka meletakkan tubuh James di rel kereta api dengan tujuan agar kematian James seolah-olah terlihat seperti kecelakaan. Mereka meninggalkan tubuh James di sana hingga akhirnya kereta datang dan membelah tubuh James menjadi dua. Pihak kepolisian yang telah menerima laporan akan hilangnya James pun akhirnya melakukan pencarian. Mulai dari daerah sekitar pusat perbelanjaan tempat James hilang, hingga akhirnya polisi berhasil mendapat sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan James dibawa pergi oleh dua orang anak laki-laki. Keluarga James pun sempat merasa lega karena mereka berpikir anaknya hanya diajak bermain oleh dua anak laki-laki tersebut. Akan tetapi, 2 hari kemudian mereka dikejutkan dengan penemuan jasad anaknya di dekat rel kereta api dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan sudah terbagi menjadi dua. Semua barang bukti juga berhasil ditemukan di tempat kejadian seperti batu dan besi yang digunakan untuk membunuh James. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya berhasil melacak dan menemukan John dan Robert melalui daftar absensi sekolah mereka. Kedua anak berusia 10 tahun itu kemudian dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas perbuatan mereka. Mereka mencatatkan sejarah sebagai pembunuh termuda di Inggris sejak 250 tahun terakhir. Ketika keduanya dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di ruangan terpisah, kedua bocah itu ditemani oleh ibu mereka. Namun, mereka tetap mengelak dan tak mengakui perbuatannya. Detektif mengira bahwa keberadaan ibu mereka cukup mengintimidasi bocah-bocah nakal itu. Maka, detektif menyuruh ibu mereka pergi dan membiarkan detektif berbicara empat mata kepada masing-masing anak. Pada akhirnya, mereka mengakuinya. John menyalahkan Robert, begitu pula sebaliknya. Namun, detektif sudah menyelidiki bahwa keduanya turut ambil peran dalam kematian James. Motifnya tidak ada. Mereka hanya bocah-bocah nakal yang lepas dari pantauan orang tua mereka. Di tahun yang sama, keduanya didakwa. Karena usia mereka masih di bawah 15 tahun, pihak berwenang mengirimnya ke pusat rehabilitasi ahli-ahli penjara. John dan Robert dihukum 8 tahun dan akan dibebaskan saat berusia 18 tahun. Meskipun demikian, identitas mereka tetap dijaga. Tak ada pers yang bisa meliput perkembangan keduanya. Dan tak ada yang bisa melihat seperti apa kedua iblis ini tumbuh, lebih tepatnya saat mereka dibebaskan, tak akan ada yang mengenali mereka. Terlebih, hakim akan memberikan mereka identitas baru sebagai langkah pencegahan diskriminasi sosial yang mungkin akan dihadapi keduanya. Tentu saja, mereka bukan lagi John dan Robert. Namun tetap saja keduanya adalah seorang iblis. Rakyat Inggris pun tak puas, mereka merasa 8 tahun terlalu singkat. Mereka juga khawatir keduanya akan berbuat hal serupa di masa depan. Mereka dikecam tak layak hidup di antara masyarakat Inggris. Itulah kisah dua bocah 10 tahun yang membunuh balita yang gembarkan rakyat Inggris. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.